Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semuanya senantiasa berada di dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, dan mudah-mudahan teman-teman kita semuanya yang mendengarkan dan yang ada di sini semuanya merupakan bagian dari Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Nah, teman-teman semuanya, hari ini atau kali ini kami dari Esa Property akan melakukan ataupun akan membuat sebuah akademi, ya, akademi yang dikhususkan untuk teman-teman untuk memberikan ataupun untuk mensupport teman-teman semuanya, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung ke Esa Property, untuk mempunyai ataupun memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi, untuk memiliki pemahaman yang lebih baik lagi, dan juga untuk memberikan pengetahuan dan juga cara-cara yang lebih baik lagi, sehingga akhirnya teman-teman semuanya, kami berharap dengan adanya akademi ini maka kita semuanya akan terupgrade, ya. Kalau misalnya terupgrade pasti akan berpengaruh pada sesuatu yang kita inginkan, yang kita targetkan, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, tapi sebelum kita mengarah ke sana, ya, memulainya ke sana, tentu akhirnya kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Kita harus menyamakan keinginan kita terlebih dahulu, dan yang paling penting adalah teman-teman semuanya, kita harus menyamakan visi kita terlebih dahulu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita tidak memiliki visi yang sama, maka bisa jadi akhirnya keinginan dari Esa Property tidak sama dengan nanti keinginan teman-teman semuanya. Nah, kalau ini tidak sama, maka akan menjadi sebuah kendala dalam menyamakan ataupun mencapai target yang kita inginkan bersama. Nah, oleh karena itu teman-teman, nanti akan ada banyak serinya gitu ya, video-video yang akan kita berikan kepada teman-teman, agar teman-teman bisa dan juga mampu memahaminya secara lebih baik. Dan sekali lagi, ini adalah ikhtiar kita, ya, ikhtiar kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama adalah saya sebagai owner dari Esa Property ingin menyampaikan terlebih dahulu apa sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya Esa Property, ya. Teman-teman semuanya, jadi saya mau cerita sebentar, ya, sedikit, ya, bahwa background saya adalah keuangan, accounting, ya. Tentunya sebagai orang accounting, sebagai orang keuangan, saya memiliki sebuah tipikal sangat detail terkait dengan biaya-biaya, terkait dengan keuangan, dan juga akhirnya saya akan sangat concern terhadap itu, gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata Allah menganugerahkan saya, mengizinkan saya untuk bisa berada dalam sebuah ataupun berbagai macam perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ini, bahasanya gitu ya. Ketika saya mulai keluar dari kuliah atau lulus kuliah, saya langsung bergabung dengan sebuah perusahaan yang cukup besar gitu ya, seperti Mustika Ratu, ya. Lalu perusahaan bergerak di bidang alat kesehatan gitu ya. Lalu perusahaan dalam bidang sawit, pendidikan, dan yang lain sebagainya. Nah, lalu ada yang perusahaan dibangun secara profesional gitu ya, dan juga dikelola dengan profesional, dan juga akhirnya ada juga perusahaan yang dibangun dengan kekeluargaan dan sistem kekeluargaan. Lalu juga ada sebuah perusahaan yang dibangun atas dasar trust atau kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan begitu banyak pelajaran bagi saya gitu ya, sehingga akhirnya dari situ saya mencoba untuk menelaah ataupun menganalisa gitu ya, bagaimana akhirnya sebuah perusahaan itu bisa tumbuh, seseorang itu bisa berkembang. Nah, lalu kaitannya dengan Esa Property apa? Nah, ini tunggu gitu ya.
saya akan menceritakan terlebih dahulu kaitannya dengan berdirinya sebuah perusahaan yang saya namakan Esa Mitra Global. Ya, banyak sih teman-teman ataupun yang sudah kenal dengan saya. Esa itu panjangan dari nama, ya betul juga, betul gitu ya. Esa itu berarti Endi Surya Atmaja gitu ya. Tapi nggak hanya di situ teman-teman semuanya gitu ya. Nggak hanya sekedar itu singkatan dari sebuah nama, tapi ada sebuah keinginan besar yang ingin saya dapatkan, yang ingin saya berikan kepada semua teman-teman ya, semua masyarakat atau banyak masyarakat terkait dengan berdirinya sebuah perusahaan ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari namanya aja Esa Mitra Global itu yang menandakan ataupun menyampaikan teman-teman bahwa satunya ini Esa itu satu gitu ya. Satunya ini ya itu memberikan ataupun bisa menjadi mitra bagi seluruh dunia. Ya. Artinya apa? Artinya ketika saya mendirikan PT ini, maka keinginannya adalah ingin memberikan banyak manfaat, ingin memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat, ya terutama masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah, oleh itulah akhirnya saya namakan Esa Mitra Global. Nah, lalu kenapa akhirnya ke Esa Property gitu ya? Nah, jadi teman-teman berharapnya bahwa suatu saat nanti PT Esa Mitra Global ini menjadi sebuah perusahaan multinasional yang memiliki banyak perusahaan-perusahaan di bawahnya dalam bidang-bidang yang lain, ya, dalam banyak bidang, dalam seluruh bidang, baik itu bidang perdagangan, bidang industri, bidang produksi, bidang pendidikan, kesehatan, kreatif gitu ya, IT, teknologi dan lain sebagainya. Itu semuanya kita ingin lakukan. Nah, untuk apa? Untuk memberikan kemaslahatan kepada banyak orang, kepada banyak pihak. Nah, itulah teman-teman ya. Kenapa filosofinya, kenapa akhirnya, latar belakangnya kenapa akhirnya saya mendirikan sebuah perusahaan PT Esa Mitra Global. Karena sekali lagi saya berharap, saya berkeinginan bahwa perusahaan ini bisa memberikan banyak manfaat, bisa memberikan banyak peluang, bisa memberikan kesempatan kepada semua orang yang belum merasakan, yang mau berusaha, yang mau berjuang bersama-sama dalam visi yang sama. Nah, atas dasar itu teman-teman semuanya, maka akhirnya kita mendirikan ya sebuah perusahaan awalan, bisnis awalan ya dari PT Esa Mitra Global ini. Di bidang apa? Di bidang properti. Kok bisa-bisanya ke bidang properti? Nggak sengaja teman-teman, serius ya. Maksudnya gimana kok nggak sengaja? Iya, karena memang saya sendiri nggak punya latar belakang di sipil, saya sendiri nggak pernah punya latar belakang di developer gitu ya, tapi saya punya latar belakang keuangan. Artinya apa? Artinya semua bidang itu bisa dibaca ataupun itu sangat ditentukan oleh bagaimana sebuah perusahaan ya, sebuah organisasi itu mengelola keuangannya. Nah, inilah menjadi modal saya. Nah, munculnya Esa Property teman-teman semuanya ini baru sebenarnya ya, baru kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan banyak sekali kesempatan yang akhirnya membuat kita berkembang, dan tentu saja dengan bantuan teman-teman semuanya yang sudah tergabung dengan Esa Property. Nah, Esa Property ini ya teman-teman berdiri sebenarnya ataupun muncul karena sebuah permasalahan yang saya lihat ini menjadi sebuah permasalahan umum yang dialami oleh
banyak sekali masyarakat yang ada di sekeliling kita, teman-teman saya gitu ya, teman-teman kita, teman-teman seperjuangan, teman-teman yang akhirnya kesulitan ketika setelah menikah ya, ingin mendapatkan sebuah sebuah bahtera rumah tangga yang sempurna dengan adanya tempat tinggal yang mereka idamkan, itu sangat sulit gitu ya. Nah, inilah yang menggerakkan saya ya. Sulitnya apa? Banyak teman-teman yang menjadi kesulitan ya, ketika akhirnya banyak orang yang ingin memiliki rumah tetapi dia tidak mempunyai uang untuk membayar DP-nya, down payment-nya gitu ya. Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena down payment biasanya harus dibayarkan dalam jumlah tertentu, yang jumlah tertentu itu juga dialami ataupun kesulitan dilakukan ataupun dikumpulkan oleh teman-teman kita gitu. Nah, setelah itu apalagi selain down payment? Yang selanjutnya adalah yang kesulitan ya, yang membuat sulit adalah bagaimana cicilan yang terlalu berat. Karena teman-teman semuanya ya, yang seperti yang kita ketahui bahwa ya, ketika sebuah harga rumah ya yang sudah ditetapkan di sebuah wilayah ya, maka dia tidak akan bisa turun ya, bisa turun ketika akhirnya yang lainnya sudah menetapkan harga. Artinya nilai pasarannya seperti itu gitu loh teman-teman ya. Sehingga kalau misalnya pasaran seperti itu, maka sudah ditetapkan juga cicilannya itu berapa. Nah, inilah yang ingin kita coba dobrak gitu loh. Akhirnya bagaimana supaya akhirnya cicilannya ini lebih murah. Lalu yang ketiga, yang kesulitan biasanya dialami oleh orang-orang yang mau memiliki rumah adalah ketika mereka sudah punya DP-nya, ketika cicilannya sudah mereka bisa lakukan gitu ya, mereka sanggupi, tapi ternyata masih ada beban yang harus mereka keluarkan, biaya yang harus mereka keluarkan untuk merenovasi rumah. Karena kenapa? Rumah yang mereka beli biasanya itu belum bisa mereka huni secara utuh, secara keseluruhan, sehingga akhirnya ada biaya-biaya lagi yang harus dikeluarkan oleh mereka untuk sampai akhirnya mereka bisa menggunakan rumah itu secara baik gitu. Nah, 3 poin besar inilah teman-teman yang akhirnya menjadikan kita di Esa Property itu tergugah gitu loh, untuk memberikan sebuah alternatif ya, alternatif yang bisa akhirnya dijadikan sebagai pilihan masyarakat untuk memiliki rumah idaman mereka bersama keluarga mereka ya. Jadi ingat, visi kita, keinginan kita, value yang ingin kita berikan kepada masyarakat adalah bagaimana kita Esa Property bisa memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ketika ingin memiliki rumah ya. Inilah yang ingin kita lakukan dan inilah yang ingin kita berikan teman-teman. Ingat teman-teman, value ataupun niat kita ya haruslah sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu beramal sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita berharap dengan amal ini maka Allah akan memberikan tempat terbaik bagi kita di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ketika kita ingin berusaha di sebuah bidang properti pun, kita harus bisa menjadikan ini sebagai sarana kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, amal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya teman-teman sekali lagi balik lagi bahwa yang ingin kita lakukan di Esa Property adalah memberikan solusi sebaik mungkin ya, yang semudah mungkin agar setiap orang yang ada dan ingin memiliki rumah itu mereka bisa melakukannya dengan mudah. Artinya apa? Artinya ketika niat ini ada dalam diri kita, maka fokus kita teman-teman adalah bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan, bukan sebaliknya ya. Bagaimana kita sebagai seorang marketing, sebagai seorang yang
menawarkan perumahan di Esa Properti itu tidak hanya terfokus pada keuntungan semata. Ya, karena ketika kita menginginkan keuntungan semata, maka akan banyak sekali perumahan-perumahan yang lain, developer-developer yang lain yang melakukan hal yang sama. Artinya apa? Tidak ada yang berbeda. Nah, maka teman-teman sekalian, sekali lagi yang harus kita lakukan adalah, yang ingin kita lakukan adalah, yang ingin Esa Properti lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan kemudahan, solusi kepada masyarakat, kepada orang lain untuk bisa mudah memiliki rumah idaman mereka. Seperti apa? Kalau misalnya kesulitannya adalah di DP, maka bagaimana caranya akhirnya agar DP ini tidak menyulitkan mereka? Ketika mereka kaitannya dengan cicilan, maka kita juga harus mengusahakan bagaimana cicilan ini bisa memudahkan mereka. Ketika kita bicara kaitannya dengan rumah yang siap huni, maka inilah yang ingin kita lakukan. Setiap perumahan yang kita bangun haruslah siap huni. Ya. Bagaimana mereka ketika sudah mengeluarkan semua kemampuannya, kemampuan finansialnya, mereka bisa menikmati langsung rumah yang mereka beli itu. Nah, inilah teman-teman. Ya. Inilah yang ingin kita dapatkan. Inilah yang ingin kita berikan kepada mereka. Ya. Sesuatu yang sangat-sangat datang dari dalam diri kita. Dan menurut saya, menurut kita, menurut kami di Esa Properti adalah teman-teman semuanya, ini menjadi prinsip yang akhirnya Allah mudahkan kepada kita semuanya. Ya, ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Artinya, ketika kita memudahkan orang lain untuk memiliki rumah impian mereka, maka Allah juga akan mudahkan kita untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, yaitu closing. Betul? Nah, inilah yang harus kita yakini. Teman-teman semuanya, ketika kita meyakini sesuatu, maka ini akan kita ikhtiarkan, lalu kita akan ulang-ulang, lalu kita akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa tercapai. Nah, ketika ini sudah kita doakan, lalu kita ulang-ulang, ya kan? Lalu kita usahakan, kita ikhtiarkan, maka ini bisa menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan kita untuk membantu seseorang, membantu orang lain, maka ini menjadi sesuatu value yang sangat luar biasa baiknya. Dan saya yakin, kita yakin di Esa Properti, ketika kita bisa memberikan value ini kepada masyarakat, maka dengan sendirinya nanti masyarakat yang akan mengembangkan Esa Properti. Bukan kita lagi, tetapi masyarakat. Orang-orang yang sudah pernah membeli rumah di Esa Properti, orang-orang yang sudah pernah merasakan bagaimana mudahnya memiliki rumah di Esa Properti, maka ini akan mengembangkan dengan sendirinya Esa Properti. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika karakter memudahkan ini sudah kita miliki dalam diri kita, dalam keluarga Esa Properti, maka insya Allah untuk selanjutnya, step selanjutnya itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita akan melayani seseorang yang ingin memiliki rumah itu dengan sangat baik, dengan sungguh-sungguh, dengan keinginan yang luar biasa, ketulusan yang luar biasa, ya. Dan ini akan menjadi sebuah value yang akan dirasakan oleh semua orang yang menerima nasihat ataupun masukan-masukan ataupun keterangan-keterangan dari kita. Nah, teman-teman, ya, inilah kenapa akhirnya Esa Properti didirikan. Ya, bukan hanya untuk keuntungan semata, tetapi bukan berarti kita menafikan keuntungan ekonomi itu, bukan. Ya, semua orang membutuhkan itu. Tapi bagaimana akhirnya kita memiliki value yang berbeda. Ya, kita memiliki keinginan, niat yang berbeda. Ya, suatu niat yang akhirnya datang dalam diri kita, sehingga itu akhirnya akan sampai kepada hati
orang-orang yang kita hadapi. Itulah teman-teman, ya, apa yang kita inginkan dari Esa Properti. Semoga akhirnya penjelasan ini bisa teman-teman resapi dan juga pahami, sehingga akhirnya kita memiliki visi yang sama, kita memiliki keinginan yang sama, kita memiliki sebuah niat yang sama. Ya, ketika itu sudah kita dapatkan, insya Allah, ya, insya Allah dengan kekuatan tekad dan juga dengan kebersamaan kita, belajar bersama, tumbuh bersama, dan akhirnya berhasil bersama, insya Allah kita akan dapatkan di Esa Properti. Apa visinya? Mudah memiliki properti. Esa Properti, mudah memiliki properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.